TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Pada kesempatan konferensi pers hari ini turut hadir bersama kami Kapolda Banten Bapak Irjen Pol Suyudi Aryo Seto Esa SIK. Kemudian sebelah kanan saya dan Puspomal Laksda TNI Dr. Samista SH. Kemudian sini juga ada Asintel Intelijen Kasal diwakili Asintel, Wasintel Laksma TNI Bramantio. Kemudian hadir juga Panglima Armada 1 Laksda TNI Dr. Yos Suryono Hadi MTRH, Kadis Pamsanal Laksma TNI Babang Suseno YNDRP, para pejabat utama Armada RI dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya.
Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Pang-Ormada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SE MM CHRMP. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Agam Muhammad Nasruddin, yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari Kecamatan Rajek Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange nomor polisi B2694 KZO ya. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH ya, yang saat ini masih DPO ya. Kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS ya, atas nama AS ya. Tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari saudara IH dia menyerahkan lagi ke saudara RH. Ya. Nah, RH ini ya, kemudian dijual ya, kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Kemudian dari saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA ya, oknum TNI Angkatan Laut ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti ya. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan
kemudian 1 buah KTP palsu, 1 lembar KK palsu, ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK beliau. Nah, jadi itu ya, proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil beliau ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, Saudara Agam, dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang, ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksud pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puspoma. Seperti itu. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda Banten. Sekarang giliran dari Dan Puspomau untuk menjelaskan apa yang sudah dilaksanakan penyidikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panglima Armada RI beserta seluruh PCU, saya hormati Kapolda Banten, Panglima Armada 1 dan rekan-rekan wartawan. Pertama-tama saya mungkin menyampaikan sekali lagi selamat tahun baru. Kemudian saya pribadi menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada pihak keluarga atas kejadian ini. Kejadian dan musibah ini tentunya kita tidak menginginkan semuanya, tidak menginginkan ini akan terjadi. Mungkin itu sudah kehendak yang Maha Kuasa. Tapi saya selaku Dan Puspoma, ketika mendengar berita dan informasi kejadian tersebut, kami langsung mengambil langkah-langkah. Dari hari kami menerima juga hampir sama dengan Panglima Armada, itu hari Jumat malam. Kemudian kami Sabtu pagi langsung bergerak. Mohon maaf kepada rekan-rekan wartawan kalau pada saat hari Sabtu banyak yang menghubungi saya dan saya tidak angkat, bukan berarti apa, karena pada saat hari Sabtu juga saya ada satu kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan sehingga handphone saya tidak terfokus ke situ. Saya berada di Cirebon melaksanakan peresmian masjid dan sekaligus bakti sosial. Tetapi staf kami pada hari Sabtu itu sudah bergerak mencari bukti-bukti awal dan berkoordinasi dengan institusi yang terkait, terutama dengan pihak kepolisian, dengan Polda Banten khususnya. Kami selalu berkoordinasi untuk mencari titik terang. Dari hasil penyidikan itu benar bahwa penembakan yang terjadi di kilometer 54
dilakukan oleh oknum 45 dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Panglima Armada RI maupun Bapak Kapolda Banten, kami Puspemal akan terus mendalami dan sekarang sudah dalam proses penyidikan. Pelaku sudah kami amankan. Kami dari jajaran TNI Angkatan Laut, sebagaimana disampaikan oleh Panglima Armada RI, kami akan selalu terbuka dan akan menyampaikan fakta apa adanya. Apabila ada satu keterlibatan yang betul mengarah pada suatu tindak pidana, jajaran polisi militer tentunya akan memeriksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu kami mohon kepada rekan-rekan wartawan, berikan waktu kami untuk melakukan ini. Kami bekerja terus, bahkan bukan hanya siang, tapi siang malam kita melakukan pengejaran, melakukan pengumpulan saksi-saksi dan pengumpulan barang-barang bukti yang ada yang terkait dengan peristiwa ini, sehingga peristiwa ini akan terang apa sih yang sesungguhnya akan terjadi. Tetapi secara gambaran tadi terjadi penembakan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi. Itu lebih gamblang tuh dari Bapak Kapolda, dan nanti akan kami dalami lagi sehingga peristiwa ini betul-betul akan menjadi terang. Yakinkan kepada kami bahwa kami jajaran TNI Angkatan Laut akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yakinkan itu. Ya, karena sampai dengan saat ini kita banyak sekali kejadian-kejadian yang selalu melibatkan anggota TNI Angkatan Laut. Ya, apabila itu terbukti, dan kita akan langsung kepada proses-proses hukum. Seperti, mohon maaf kalau saya singgung sedikit, peristiwa Nias. Mungkin ada satu pembunuhan di Nias pada saat pencalonan masuk anggota TNI AL, dan kita proses, dan itu sudah putusannya adalah seumur hidup, dan itu kita proses. Bahkan itu yang melakukan, mohon maaf, yang melakukan penipuan tersebut, pembunuhan tersebut adalah anggota Pomal itu sendiri, seorang bintara. Ini sebagai bukti bahwa TNI Angkatan Laut akan konsisten dengan penegakan dan komit dengan penegakan hukum itu sendiri. Mungkin sedikit itu yang saya sampaikan proses, karena sampai dengan saat ini masih terus bergulir proses itu kami laksanakan, dan pelaku sudah kami amankan, dan beberapa barang bukti juga sudah kami terima baik dari Polda maupun yang dapat kami temukan di lapangan. Demikian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.